Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Setiawan MKom dari program studi D3 Teknik Informatika STIMIK Widya Utama yang bertempat di Purwokerto. Yang saya hormati Asesor Sertifikasi Dosen 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bidang pengajaran PDD UKTPT. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS pada program studi D3 Teknik Informatika sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen khususnya di bidang pengajaran. Pada proses belajar mengajar ada 3 elemen yang saya gunakan, yaitu DIA atau DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dapat menggunakan media daring seperti Zoom ataupun tatap muka langsung di kelas. Interaction yaitu merupakan model pendekatan interaksi yang diharapkan mampu memperdalam pemahaman, meningkatkan keterlibatan, dan mendorong pemikiran kritis. Sedangkan assessment adalah proses evaluasi untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa melalui tes, tugas, dan proyek. Tujuannya adalah menilai pencapaian belajar, memberikan umpan balik, dan menentukan keberhasilan pembelajaran. Adapun komponen penilaian yang saya gunakan yaitu absensi 10%, bobotnya responsi atau keaktifan 10%, tugas 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Deskripsi mata kuliah ini adalah mengkaji konsep rekayasa perangkat lunak dan menerapkannya dalam membangun produk perangkat lunak yang benar. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang sistem informasi yang efektif untuk meningkatkan permasalahan organisasi atau institusi. Mahasiswa akan mempelajari metode pengembangan sistem berbasis Software Development Life Cycle atau SDLC untuk menghasilkan solusi teknologi informasi yang tepat dan efisien. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep SDLC dalam proses analisis, desain, implementasi, dan pengujian sistem informasi, sehingga mampu mengatasi berbagai tantangan di dunia dan kebutuhan di dunia nyata dengan solusi teknologi yang terstruktur dan terukur. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang sebuah sistem informasi untuk menjawab dan memecahkan permasalahan organisasi atau institusi dengan benar, menggunakan metode-metode pengembangan sistem berbasis SDLC untuk menghasilkan solusi teknologi informasi. Kemudian, capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu membuat rancang bangun, spesifikasi, serta pengembangan aplikasi dan atau sistem informasi dengan metode SDLC, Software Development Life Cycle, sehingga menghasilkan solusi teknologi informasi pada suatu organisasi atau institusi. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa setelah menyelesaikan pembelajaran 1 semester akan mampu merancang sebuah sistem informasi untuk menjawab dan memecahkan permasalahan organisasi atau institusi dengan benar menggunakan metode-metode pengembangan sistem berbasis SDLC untuk menghasilkan solusi teknologi informasi. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan. Setelah ini akan saya tampilkan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, jumpa lagi dengan saya ya, Muhammad Akbar Setiawan, MKom, pada mata kuliah yang kita akan bahas pada siang hari ini, yaitu mengenai rekayasa perangkat lunak. Bab yang kita bahas pada hari ini adalah metodologi pengembangan perangkat lunak.
Oke, sejalan dengan pertemuan kemarin ya teman-teman ya, bahwa kita sudah mempelajari mengenai SDLC, Software Development Lifecycle ya. Sekarang adalah kelanjutannya. Sebelum saya lanjutkan, outline mata kuliah kita pada siang hari ini adalah yang pertama, Software Development Methodology, kemudian Major Methodology, Waterfall Methodology, dan Parallel Metodologi. Ini akan materi-materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Untuk capaian mata kuliah pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak adalah setelah menyelesaikan pembelajaran 1 semester, mahasiswa akan mampu merancang dan mendesain sebuah sistem informasi untuk memecahkan permasalahan organisasi atau institusi dengan 100% benar ya, menggunakan metode-metode pengembangan sistem berbasis SDLC. Oke. Kemudian capaian mata kuliah kita pada siang hari ini adalah mahasiswa akan mampu menjelaskan dan mampu menerapkan metode-metode pembangunan perangkat lunak. Oke. Kita masuk ke subbab yang pertama, System Development Methodology. Sebelum kita masuk ke System Development Methodology, saya mau sedikit review ya tentang pertemuan kemarin mengenai SDLC, Software Development Lifecycle. Saya mau tanya dulu ke teman-teman nih, apakah ada yang masih ingat apa itu yang namanya Software Development Lifecycle? Ya, silahkan Mas, sebutkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Pak. Ya, silakan. Siklus hidup perangkat lunak adalah serangkaian atau tahapan yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara perangkat lunak. Oke, siklus hidup perangkat lunak atau SDLC ya, Software Development Lifecycle adalah apa tadi? Serangkaian tahapan? Serangkaian tahapan untuk mengembangkan atau memelihara perangkat lunak. Oke, serangkaian tahapan untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak. Sistem SDLC ini terdiri dari 4 tahapan ya teman-teman ya. Ada planning, kemudian analisis, kemudian design, dan implementation. SDLC tadi teman-teman ya, itu tidak bisa langsung serta-merta diterapkan untuk pengembangan perangkat lunak. Harus ada serangkaian yang namanya adalah metodologi ya, metodologi yang berbasis kepada SDLC tadi. Nah, apa itu metodologi? Metodologi adalah pendekatan formal untuk mengimplementasikan SDLC. Pendekatan formal, metodologi itu adalah serangkaian langkah dan hasilnya seperti apa. Jadi menulis kode tanpa permintaan sistem yang dipikirkan dengan matang bisa bekerja untuk program-program yang kecil ya teman-teman ya. Tapi untuk program-program yang besar itu jarang berhasil. Karena teman-teman di sini juga sudah berpengalaman ya, misalnya membuat event atau acara yang besar pasti juga butuh persiapan yang matang. Begitu ya teman-teman ya. Betul? Nah, jadi kalau event-event yang simpel-simpel gitu mungkin tanpa persiapan berangkat aja gitu ya. Tapi kalau untuk event-event yang sifatnya besar pasti juga butuh persiapan yang matang. Demikian juga dengan pembangunan perangkat lunak seperti itu ya teman-teman ya. Di dalam dunia pengembangan perangkat lunak kita mengenal beberapa metodologi besar ya teman-teman ya. Major itu besar, metodologi besar yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Ada 3 metodologi besar, yaitu yang pertama adalah structure design, structured ya atau terstruktur. Yang kedua RAD development ya, dan yang ketiga adalah agile development. Nah, 3 ini adalah metodologi besar dalam proses pengembangan perangkat lunak. Di dalamnya ada lagi sub metode atau metode-metode yang mengimplementasikan metode-metode besar ini. Seperti misalnya pada structure design
itu ada metodologi waterfall method dan parallel development. Pada RAD development ada phase development, prototyping, dan throwaway prototyping. Agile development ada extreme programming dan Scrum. Pada pertemuan siang hari ini kita akan fokus terlebih dahulu pada major metodologi yang structured design. Jadi kita akan membahas mengenai waterfall method dan parallel development. Ya, structured design metodologi structured design metodologi ini adalah metodologi yang didesain untuk berjalan secara terstruktur. Proyek bergerak secara metodis, terstruktur ya teman-teman ya, dari satu langkah ke langkah berikutnya. Umumnya, satu langkah selesai sebelum langkah berikutnya dimulai. Jadi asumsinya adalah ketika satu tahapan itu dilaksanakan dan belum selesai, dia tidak bergerak ke tahapan berikutnya. Seperti itu ya. Implementasi atau contoh penerapan dari structured design metodologi yang pertama ada waterfall method. Waterfall itu seperti artinya adalah air terjun ya teman-teman ya. Waterfall kan air terjun ya. Waterfall metodologi itu terdiri dari tahapan planning, analysis, design, implementation, dan delivery system. Sistem yang sudah terdelivery. Nah, pada waterfall method ya, itu tahapan bergerak ke bawah teman-teman ya, seperti air terjun seperti ini. Dari tahapan planning, di sini planning ya, kemudian analisis dan desain. Ini turun satu persatu seperti air terjun teman-teman ya. Tadi sesuai dengan tahapan atau metodologi structure development adalah jika satu proses belum selesai tidak bisa bergerak ke proses selanjutnya. Jadi tahapan planning di sini berjalan dulu, kalau sudah selesai baru turun ke tahapan analisis. Tahapan analisis sudah selesai baru turun ke tahapan desain. Desain sudah selesai baru turun ke tahapan implementasi. Setelah itu baru sistem di deliver atau jadi gitu ya sistemnya ya. Nah, teman-teman yang perlu diketahui proses ngoding atau pengkodean program itu ada pada tahapan desain. Ya. Jadi tahapan desain kita teman-teman ngoding itu ada pada tahapan desain di sini. Kelebihan dan kelemahan dari metode waterfall, kelebihannya adalah identifikasi sistem, persyaratan analisis requirement-nya itu dilaksanakan jauh sebelum pengkodingan dimulai. Jadi bisa dikatakan metode waterfall ini itu sangat matang pada tahapan ini, planning dan analisis. Di sini sudah matang nih sistemnya nih, sudah mature. Kalau sudah matang di sini baru berlanjut ke tahapan desain. Jadi ketika programmer itu ngoding, itu sudah tinggal ngoding ya teman-teman ya, nggak perlu mikirin lagi planning dan analisisnya karena sudah matang. Seperti itu. Kelemahannya namun di sini desain harus ditentukan fix terlebih dahulu di atas kertas sebelum pemrograman dimulai. Jadi tahapan planning dan analisis itu benar-benar dimatangkan dulu sebelum coding dimulai. Nah, ini menyebabkan waktu yang lama antara usulan sistem dan pengiriman sistem yang baru. Jadi tahapan planning itu lama sekali di sini, tahapan planning dan analisis sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk planning dan analisis di sini. Jadi pengerjaan ulangnya juga sangat sulit. Seperti itu ya. Berikutnya adalah parallel development.
parallel development. Ini tadi parallel development ya. Parallel development ini diciptakan untuk mengatasi kesenjangan waktu antara proposal dan pengiriman program. Yang mana tadi ini adalah masalah utama dari metode waterfall, teman-teman ya. Nah, proses umumnya adalah proses diagramnya itu hampir sama dengan waterfall, hanya di sini, teman-teman ya, itu ada pemecahan proyek menjadi beberapa subproyek yang berjalan secara paralel. Seperti itu ya. Nah, nantinya tinggal diintegrasikan subproyek-subproyek ini di akhir pengerjaan. Kalau kita lihat di diagramnya, itu kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Tahapan planning dan analisis di sini. Nah, itu pada tahapan desain, dia dipecah menjadi beberapa sub-project. Subprojek 1, subprojek 2, subprojek 3, kemudian integrasi dan sistemnya jadi. Jadi kalau misalkan ada kesalahan pada tahapan desain di subproyek 2, seperti itu, tahapan pada subproyek 2 ini tidak perlu diulangi lagi dari awal. Tahapan pada subproyek 1 dan subproyek 3 tidak perlu diulangi lagi dari awal. Yang perlu diulangi lagi dari awal tadi hanya yang subprojek 2 saja, gitu ya. Yang subprojek 1 dan subprojek 3 bisa tetap berjalan seperti biasa. Maksudnya berjalan lancar ya, seperti itu ya, tidak ada hambatan. Karena hambatan hanya terjadi pada subprojek 2, seperti itu. Jadi mereka bergerak secara paralel. Makanya nama metodologinya adalah parallel development. Seperti itu ya. Baik. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Kasa Putri. Baik. Jadi saya mau tanya Pak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Untuk apa sih kegunaan utama metodologi pengembangan perangkat lunak? Baik, kegunaan utama dari metodologi pengembangan perangkat lunak ya, Mbak Eka ya, itu adalah, kalau saya rangkum tadi, kegunaan utamanya adalah untuk mengatur alur kerja, mengurangi waktu development, dan juga menjadikan proses development itu lebih tertata, terstruktur, dan lebih rapi gitu ya. Jadi enggak, kalau istilah dosen saya dulu itu ada namanya hajar bleh metodologi ya. Artinya nggak ada metodologi apa-apa, tiba-tiba langsung ngoding aja. Nah, itu tidak mencegah hal-hal demikian terjadi. Seperti itu. Jadi, pengerjaan perangkat lunak itu merupakan pengerjaan yang sebenarnya dia sifatnya itu bisa loh kalau kita buat lebih terstruktur, lebih rapih gitu ya. Seperti itu fungsi utamanya, Mbak Eka. Begitu? Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Destiani. Saya sebutkan Ya. Jika melihat dari dua metode struktural tadi, Betul. terangkan, apakah bisa disimpulkan jika metode paralel lebih cepat daripada waterfall? Oke. Kalau kita lihat tadi ya teman-teman ya, berdasarkan dari diagramnya ini, maka bisa kita simpulkan, bisa disimpulkan bahwa metode waterfall dan metode parallel development ini kalau dikatakan lebih cepat pengerjaannya pada metodologi parallel development. Karena kalau yang waterfall method tadi itu dia kalau ada kesalahan harus diulang lagi semenjak tahapan planning, analisis, dan seterusnya. Tapi kalau pada parallel development ada satu kesalahan, dia hanya kesalahannya pada subproject tertentu. Jadi sub-project yang lain tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu Mbak Desti. Bisa dipahami ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin teman-teman? Belum ada ya? Kalau tidak ada, baik, sekarang untuk tugas pada pertemuan ini,
Silakan mungkin bisa dicatat atau di ini ya, dicatat pada buku. Buat sebuah esai mengenai contoh penerapan metode waterfall dan parallel development dalam pembangunan aplikasi sistem pendaftaran anggota perpustakaan. Ini ya, jadi kita coba telaah pembangunan sistem yang simple saja menggunakan waterfall atau dan parallel development pada sistem pendaftaran anggota perpustakaan. Seperti itu teman-teman semua. Jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa menemui saya ya di ruangan saya setelah jam perkuliahan ini selesai. Demikian mungkin pertemuan pada siang hari ini. Tetap semangat ya teman-teman ya, tetap semangat mengejar cita-cita dan apa yang diinginkan ya, seperti itu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.